Jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Hari ini kita mau belajar dan melihat bagaimana kasih Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui ketaatan yang kita lakukan. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan jikalau sampai hari ini kami dapat mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Bacaan kita hari ini terambil dari Zakaria 3 ayat 1 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di kota Solo ini tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya Hi-Hian. Tempat makan dengan harga yang ekonomis
Kita tahu bersama bahwa di Hian juga menjual banyak makanan seperti gorengan, tahu, tempe, lalu ada nasi kucing, dan lain sebagainya. Hian bisa membuat kita menjadi kenyang ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Biasanya Hian ini juga buka atau ramai di malam hari. Kita sering melihat kerumunan di sana. Nah, biasanya di Hian itu ketika kita setelah milih-milih, itu kan kita memberikan makanannya kepada penjual untuk dibakar lagi supaya lebih hangat, lebih enak gitu ya. Nah, ketika menunggu bakaran itu, biasanya kita ngobrol-ngobrol, entah dengan teman atau dengan kerabat kita. Kita mulai ngobrol-ngobrol. Nah, kita masih menggunakan masker dengan benar, masih menutupi hidung dan masih menutupi mulut. Tapi ketika obrolannya makin seru, makin gayeng, makin asik, nah, lama-lama masker kita pun turun. Beberapa orang yang melihat hal ini biasanya langsung menaikkan maskernya. Tapi ada juga orang-orang yang nekat dan ngeyel. Ya udah, maskernya udah turun, kita ngobrol kan juga pengap. Ya sudah, dibiarkan turun saja. Nah, lanjut lagi ngobrol, makin asik, makin malam, makin obrolnya makin gayeng, makin seru. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang, makanannya pun datang. Nah, setelah itu kita menurunkan masker kita sampai ke bawah dagu. Setelah makan, setelah minum, dari tadi kan ngobrol, udah seru, udah ngobrol terus, lama-lama haus. Nah, kita minum dulu. Setelah minum, setelah selesai makan, biasanya ya ada yang dinaikin lagi. Itu bagus, berarti mentaati protokol kesehatan. Tapi sayangnya beberapa orang memilih untuk tetap meletakkan atau tetap menggunakan maskernya di bawah dagu, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Karena apa? Ya karena ya kita udah dari tadi ngobrol, sudah habis makan, sudah habis minum, ya sudahlah, sudah nyaman begini. Apa yang kita lakukan ini itu adalah salah satu contoh kengeyelan kita, kendablekan kita, kebandelan kita. Karena kita tahu dalam masa pandemi ini seharusnya kita mentaati protokol kesehatan, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas, lalu berjaga jarak atau tidak membuat kerumunan. Tapi kadang kita ngeyel, kita ndablek, kita bandel ya. Nah, apa yang kita lakukan ini ternyata juga pernah terjadi zaman dulu. Pada saat bangsa Israel ini, bangsa yang sudah Tuhan pilih, bangsa pilihan Tuhan ini, mereka itu ternyata ngeyel, ternyata bandel juga. Dalam ayat yang kedua, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel atau Imam Besar Yosua yang waktu itu merupakan wakil bangsa Israel itu digambarkan seperti puntung yang ditarik dari api. Puntung yang ditarik dari api ini merupakan peribahasa yang menggambarkan bagaimana bangsa Israel pada waktu itu bisa ditolong Tuhan atau dibantu Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan. Puntung yang ditarik dari api ini juga yang kita rasakan beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kita bisa beribadah di gereja kita masing-masing secara onsite. Kita juga bisa kembali bersekolah tatap muka dan mungkin kembali bekerja seperti biasanya. Tapi karena kengeyelan kita, karena kendablekan kita, kebandelan kita, akhirnya kita mendapati kasus COVID di Indonesia itu naik lagi. Bahkan ada varian baru masuk ke Indonesia, varian Omikron, di mana varian ini memang cepat sekali berkembang. Jangankan kita tidak taat prokes saja kalau memang imunitas kita turun aja kita mudah terserang varian ini. Ketika kita ndablek, ketika kita bandel, ketika kita
ngeyel. Nah, pada akhirnya kita mendapatkan kesusahan lagi. Kita harus kembali semuanya ke online lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mau sama-sama melihat apa keuntungan kita berbuat taat, melakukan ketaatan yang Tuhan berikan. Dalam ayat yang ke-7, pada waktu itu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada imam besar Yosua. Ketika kamu mau mengikuti jalan yang sudah ditentukan Tuhan, ketika kamu mau melakukan perintah Tuhan, kamu akan mendapatkan sukacita. Sama seperti kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mau taat protokol kesehatan, ketika kita mau dengan senang hati mengikuti setiap protokol, tidak ngeyel, tidak bandel, kita juga akan mendapatkan sukacita. Jadi, marilah kita berbuat taat. Karena kita sama-sama tahu hari ini, kita sama-sama belajar dan melihat bagaimana ketika kita mau taat sama Tuhan, tidak ngeyel, tidak bandel, kita bisa mendapatkan sukacita. Ketika kita mau taat protokol kesehatan, kita bisa menahan diri kita untuk tidak membuat kerumunan. Kita bisa mendapatkan sukacita itu. Kita bisa merasakan bagaimana bergereja kembali, kita bisa merasakan berkegiatan seperti biasa. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, stop ngeyel, stop menjadi bandel. Marilah kita belajar untuk taat dari hal paling sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dengan mentaati protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan jangan kumpul-kumpul jika memang situasi atau mungkin tidak dalam keadaan yang mendesak. Tuhan Yesus memberkati kita.